Ini di sini ada dimensioning. Network ada jaringan, planning itu perencanaan, kemudian dimensioning ya pengukuran lah. Sepertinya saya di sini ada tipe kurang N ya di sini ya, mohon maaf kurang N. Oke, jadi kita bahasanya adalah bagaimana cara merencanakan dan mengukur sebuah jaringan. Nah, jaringan di sini mungkin luas ya dalam artian tidak harus di sistem telekomunikasi, tapi ya kita membahas tentang sistem telekomunikasi, tapi bisa diterapkan di jaringan apapun, baik di jaringan jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi dalam artian jaringan komputer seperti itu ya. Intinya artinya luas, namun pembahasan di sini adalah jadi jaringan sistem telekomunikasi kita. Nah, itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat di sini ada beberapa submateri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nanti terakhir adalah latihan. Gitu. Kita ngapain sih kuliah network planning dan dimensioning ini? Secara pengertian itu kan network planning dan dimensioning adalah perencanaan dan pembentukan suatu jaringan kan. Tujuannya buat apa? Untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi secara ekonomis, baik di sisi operator maupun pelanggan. Nah, ujung-ujungnya adalah nilai ekonomis. Ya, kita tidak memungkiri bahwa ya semua ujung-ujungnya adalah prinsip ekonomi. Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa memastikan kebutuhan-kebutuhan. Nah, kebutuhan apa yang dimaksud? Kebutuhannya adalah fasilitas, salah satunya adalah fasilitas, kemudian biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kita sudah menyampaikan fasilitas, memberikan fasilitas, dan kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan. Kira-kira itu melebihi atau tidak? Nah, itulah dari prinsip ekonomisnya. Nah, kenapa di sini bunyinya adalah dapat terpenuhi secara ekonomis agar semua biaya itu tidak lebih, tidak kurang, artinya pas seperti itu. Ya, jadinya perlunya analisis sebuah network planning dan dimensioning agar semuanya itu terukur seperti itu ya. Jadi tidak ada yang rugi intinya. Ya, intinya lebih ke arah keuntungan seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah network planning. Di sini ada beberapa aspek yang kalian ketahui ataupun yang harus kalian perhatikan. Di sini saya memberikan highlight kuning. Yang pertama aspek traffic, kemudian aspek ekonomi, aspek teknik, dan optimasi dan dimensioning jaringan. Nah, itu ya. Ada berapa aspek? Ada 4 ya. Aspek traffic, aspek ekonomi, teknis, dan optimasi. Jadi sebelum kita memplanning, kita harus melihat dulu aspek trafficnya. Nah, aspek traffic di sini bisa dilihat dari beberapa komponen. Yang pertama, data-data yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah peramalannya, seperti apa, ataupun forecastingnya nanti seperti apa. Jadi di dalam aspek traffic ini ada 2 komponen. Yang pertama, koleksi data ataupun data-data yang kita punya, dan bagaimana nanti ke depannya, dalam artian peramalannya itu akan seperti apa. Nah, dalam poin data yang kita miliki ataupun koleksi, itu juga nanti berdasarkan ada 2 aspek juga, berdasarkan permintaan dan atau berdasarkan yang sudah ada ataupun existing. Nah, seperti itu. Nah, maksud dari demand dan existing itu apa? Nah, misal seperti ini, ada suatu wilayah itu harus diberikan suatu pelayanan telekomunikasi. Artinya mungkin daerah tersebut kondisinya adalah blank spot gitu kan. Nah, maka dari itu katakanlah operator pasti mempunyai sebuah data kan. Ini tempat ini belum ada sinyalnya nih. Nah, berarti saya harus memberikan suatu pelayanan dengan cara mungkin saya akan membangun sebuah BTS di sana seperti itu. Berarti itu berdasarkan permintaan karena orang di sana membutuhkan jasa telekomunikasi. Nah, karena mungkin kasusnya adalah
nggak ada sinyal ataupun sinyal jelek. Nah, berarti data yang ada adalah kebutuhan dari masyarakat tersebut harus ada layanan jasa telekomunikasi berdasarkan permintaan. Nah, kalau berdasarkan existing, misal seperti ini, kondisinya adalah wilayah tersebut sudah tercover LTE ataupun teknologi jaringan terbaru 4G, gitu kan. Namun ternyata ada suatu hal, entah nggak bisa memberikan layanan, tidak memberikan layanan secara maksimal, ataupun usernya terlalu banyak. Nah, jadi si operator punya data, oh ternyata ini terjadi sebuah beban kerja yang tidak bagus untuk BTS yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kita harus memberikan suatu istilahnya itu backup ataupun memperbesar kapasitas bandwidth-nya agar area tersebut dapat terlayani dengan maksimal. Seperti itu ya. Jadi ada bedanya ya antara data yang existing ataupun data berdasarkan permintaan. Nah, paham ya? Ada pertanyaan di sini? Nah, dalam data yang kita punya itu nanti acuannya buat apa? Acuannya untuk pengukuran traffic dan untuk jumlah dan distribusi pelanggan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya, itu. Dalam pengukuran traffic biasanya acuannya adalah jam sibuk. Karena apa? Dalam jam sibuk tersebut itu akan memberikan hasil yang maksimal dalam perhitungan. Nah, jadi acuannya adalah jam sibuk. Masa kita mengukur traffic jam 2 malam? Nah, konyol kan? Siapa yang mau pakai? Nggak ada kan? Ataupun ya biasanya teman-teman lagi lagi bangun tidur malam-malam tiba-tiba keinget tugasnya apa? Telepon teman. Nah, itu kan kondisi yang jarang dan nggak masuk akal kan. Artinya dalam pengukuran traffic itu biasanya diukur dalam waktu jam sibuk agar lebih maksimal perhitungannya. Nggak mungkin kita ngukur jam sibuk di jam 2 pagi, jam 3 pagi ya, orang-orang kan beda aktivitasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan distribusi pelanggan. Nah, di sini kita bisa melihat nih masing-masing profil pelanggannya seperti apa. Dalam artian pelanggan yang usia milenial ataupun usia yang sudah senior, pasti kebutuhannya kan berbeda kan ya. Biasanya nih sederhananya seperti ini. Anda sebulan menghabiskan berapa paket data? Ada yang mau menjawab? Sebulan Anda berapa ratus ribu untuk Anda habiskan dalam membeli paket data? Atau semuanya pakai Indium semua nih? Pakai WiFi, Pak. Ya, itu biasanya Anda menghabiskan berapa ratus ribu sebulan? Jangan bilang gratis kuota itu ya. Enggak, kita asumsinya enggak ada pandemi gitu loh. Berapa sebulan biasanya? 325, Pak, per bulan. Oh, itu pakai IndiHome ya? Enggak, maksud saya yang biasa gitu loh, 300. Oke. Sekarang kalau orang tua Anda biasanya sebulan habis berapa untuk pulsa? Pernah enggak kalian melihat penggunaan pulsa antara orang tua dan kalian sendiri? Berbeda enggak? Berbeda, Pak. Lebih mahal mana? Lebih mahal mana? Lebih boros apa? Lebih banyak mana? Orang tua Anda atau Anda? Lebih banyak saya, Pak. Nah, iya kan? Itulah yang disebut dengan profil dari pelanggan. Jadi kebutuhan setiap usia itu berbeda-beda. Nah, disitulah segmentasinya akan dilihat tuh. Kalau misalnya pelanggan yang milenial ataupun pelanggan yang sudah uzur itu ya ataupun senior pasti kan berbeda. Kalau sekarang mungkin lebih ditekankan jenis layanannya adalah multimedia seperti itu kan ataupun paket switch seperti itu. Kalau misalnya orang tua lebih arahnya mungkin yang konvensional ya, telepon, SMS seperti itu ya. Karena mungkin ya faktor juga ataupun faktor kebiasaan. Nah, jadi atau orang tua Anda sudah familiar menggunakan WhatsApp, terus searching, browsing ya.
Tapi kan kita berbicara lebih umumnya, segmentasi usia itu berpengaruh sekali terhadap jenis layanan kan ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan jenis layanan, pasti nanti arahnya adalah kebutuhan dari bandwidth-nya. Pasti berbeda tuh setiap wilayah. Setiap wilayah dengan kondisi kaum kaum milenial yang aktif itu akan berbeda dengan wilayah yang berisinya orang-orang yang sudah senior. Jadi katakanlah di wilayah A usia mudanya lebih banyak daripada usia seniornya, itu pasti akan diberikan bandwidth yang lebih besar, ya kan? Diberikan bandwidth yang lebih besar daripada wilayah yang katakanlah di pedesaan ataupun intinya yang jarang orang mudanya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu terkait dari aspek traffic dalam kita merencanakan sebuah jaringan. Oke. Kemudian selanjutnya kita sudah tahu kondisi data-data yang kita punya. Nah, data yang kita punya ini tuh buat apa? Untuk meramalkan ataupun memforecastingkan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal mungkin skenario-nya seperti apa, nanti arahnya kemana, apakah circuit switch atau packet switch ataupun multimedia, seperti itu ya. Nah, kemudian di situ dalam kita menskenariokan layanan, kita harus memperhatikan juga volume traffic dan profile trafficnya. Jadi seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, dalam pengukuran traffic itu idealnya agar maksimal perhitungannya ada di jam sibuk kan. Nah, seperti apa? Seperti misal malam minggu, misal jarang sih, mungkin hari-hari besar lah, katakanlah ada suatu hari besar, katakanlah itu berdempetan. Ini hari raya Idul Fitri, kemudian diikuti Natal dan kemudian diikuti dengan Tahun Baru. Nah, di situ kan terjadi suatu event yang sangat panjang. Nah, dari situ kita bisa lihat nih profil traffic yang terjadi pada jam-jam sibuk itu seperti apa. Nah, nanti kaitannya dengan volume traffic. Nah, kita sudah tahu kondisinya seperti itu. Nah, berarti kita bisa merencanakan ataupun planningkan network yang akan kita bangun. Seperti itu ya, terkait network planning dengan aspek traffic. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Nah, kemudian kita akan membahas tentang network planning ke aspek yang kedua dan ketiga dan yang keempat. Masuk ke yang kedua dulu nih, aspek ekonomi. Nah, pasti erat kaitannya dengan CAPEX dan OPEX. Ada pernah mendengar istilah seperti ini? CAPEX itu apa? Capital Expenditure. OPEX, Operation Expenditure. Ini orang ekonomi biasanya ya. Nah, maksudnya apa? CAPEX ini itu adalah suatu fasilitas yang diberikan. Oke. Nah, fasilitas yang diberikan itu nilainya akan kembali ataupun tidak akan habis. Dalam artian saya seperti ini nih. Saya membangun saya punya usaha rental ataupun kami gini. Saya membangun sebuah tower BTS. Nah, tower BTS itu kan memberikan suatu jasa kan. Nah, berarti saya punya modal tower BTS dengan sistem katakanlah LTE. Nah, saya nanam BTS di situ di suatu lingkungan. Nah, di suatu lingkungan itu kan punya user kan. Nah, saya juga punya pelanggan kan. Nah, pelanggan saya menggunakan jasa saya LTE. Nah, caranya gimana? Pelanggan itu kan pasti beli pulsa kan. Nah, beli pulsanya ke operator saya kan, dalam artian katakanlah operator X. Otomatis pulsa yang dibeli itu akan memberikan return kembali ke perusahaan kan, ataupun fasilitas yang diberikan ya, seperti itu. Paham nggak kira-kira? Apa itu CAPEX? Intinya kita nanam modal dan itu modalnya tuh kembali kayak gitu ya. Kemudian kita yang kedua adalah OPEX, Operation Expenditure. Nah, saya punya sebuah operator dan saya punya beberapa karyawan. Otomatis karyawan yang saya punya harus diberikan gaji toh, karena apa? Mereka sudah bekerja kepada saya. Nah,
gajinya itu kan kita karyawan itu kan modal kita kan. Modal kita untuk apa? Untuk mengelola perusahaan yang mana mereka harus diberikan suatu upah ataupun gaji. Nah, otomatis gaji yang diberikan itu kan nggak mungkin kembali ke kita dalam bentuk uang kan. Nah, maka dari itu adalah kondisinya adalah habis seperti itu. Namun dengan kata lain, modal karyawan itu kan sebagai apa namanya modal untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, intinya di OPEC ini kita berikan modal, nah modal itu habis, seperti itu ya, tidak bisa kembali. Beda dengan CAPEK. Itu tentang CAPEK dan OPEC. Gitu. Jadi kita harus bisa melihat dulu nih aspek ekonominya seperti apa. Ada dua faktor, yaitu CAPEK dan OPEC. Nah, kemudian dalam aspek teknis, untuk dalam planning network, itu ada dua poin yang harus kita ketahui atau kita pertimbangkan. Yang pertama adalah lingkungan dan hambatan. Misal kita jelas lah ya bagaimana kondisi lingkungan, artinya kondisi lingkungan yang padat penduduk dengan lingkungan yang tidak padat penduduk pasti itu berbeda dalam hal revenue, dalam artian kita nanam BTS ataupun kita udah memberikan investasi dengan cara membangun BTS di suatu tempat, ternyata nggak ada yang pakai, rugi dong. Nah, jadi kita harus tahu juga seperti itu ya. Kemudian hambatannya, nah ini hambatannya. Kira-kira bagaimana sih konturnya? Apakah di perbukitan atau di apa? Nah itu juga nanti hubungannya dengan kondisi gimana antara komunikasi antar BTS-nya. Kan biasanya kalau kita lihat tuh di tower itu kan, nah nggak lihat ada yang buntur-buntur itu, tahu kan? Yang bulat-bulat itu. Pernah lihat Anda kan di tower? Gendang-gendang lah. Gendang ya namanya ya. Atau bahasa namanya gendang ya. Nah, kalau di situ biasanya yang berbentuk bulat-bulat itu ini nih. Microwave, Pak. Ya, microwave bahasa teknisnya. Nah, ini dia. Nah, ini loh yang saya maksud nih, bunter-bunter bulat-bulat. Ya. Kalau bahasa awamnya adalah gendang, kalau bahasa teknisnya adalah microwave. Bukan microwave buat masak ya. Ya, seperti itulah. Nah, di sini dalam kita merencanakan sebuah network, kita memperhatikan lingkungannya juga dan kita memperhatikan hambatannya juga. Dalam artian nanti komunikasi ini kan saling berkomunikasi nih. Nah, ini kan saling berkomunikasi nih. Ya paling enggak dia adalah sebagai transportnya ataupun medianya. Karena BTS mungkin katakanlah di puncak gunung, nggak mungkin dong kita narik kabel FO, ya enggak. Itu lebih memakan biaya dan memakan, ya intinya lebih berat lah investasinya daripada kita menggunakan gelombang radio ataupun microwave itu. Nah disitulah bagaimana nih nanti topologinya nih, apakah di sini ada gunung di tengah-tengah, biasanya di sini ada tengah ada gunung, ada hambatan gitu kan. Nah masing-masing itu harus diperhatikan aspeknya. Nah di sini nih komunikasinya nih, orang pada masang microwave seperti ini beratnya. Nah seperti itu. Jadi diperhatikan juga aspek teknisnya, apakah ada hambatannya atau tidak. Gitu. Dan biasanya tower-tower kayak gini itu biasanya dibangun di atas tanah yang murah. Salah satunya misalnya tanah kuburan, gitu kan? Karena ya mungkin biayanya lebih murah seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya lagi kerja KP, kerja praktek gitu kan, kemudian diterima di suatu operator ataupun di suatu vendor ataupun yang lebih bawah lagi di suatu subkon gitu kan, kemudian ada suatu suatu daily activity, yaitu membersihkan shelter gitu kan. Nah kemudian Anda dibawa ke shelter tersebut ataupun ke BTS tersebut, ternyata di tengah kuburan. Nah, Anda jangan kaget seperti itu ya. Sudah KP belum semester ini? Sudah? Belum, Pak. Belum ya. Ya nanti intinya jangan kaget kalau misalnya Anda
kerja praktek di operator, vendor ataupun di subkon, tiba-tiba harus mengunjungi site ataupun shelter di tengah kuburan. Ya emang di situ adalah investasi yang murah. Nah, jadi jangan kaget ya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah setelah kita melihat data-data traffic kita, kemudian kita melakukan peramalan, kemudian kita melihat aspek ekonominya, kita melihat aspek teknisnya. Yang paling penting adalah optimasi dan dimensioning jaringan. Nah, kita sudah mulai implementasi, kemudian jalan. Nah, kira-kira kan pasti ada sesuatu nih, dalam artian harus dituning itu dipaskan. Kalau bahasa teknisnya adalah dioptimasikan. Nah, itulah langkah yang terakhir untuk melakukan perbaikan atau optimasi maupun dimensioning untuk perhitungannya lagi agar lebih maksimal. Itu terkait network planning. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada beberapa aspek, ada aspek traffic, ekonomi, teknik, dan optimasi. Gampang kan? Nah, saya lanjutkan saja ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses planning tradisional. Jadi tadi merencanakan sebuah jaringan, sekarang prosesnya nih. Prosesnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 proses yang kita harus jalani. Yang pertama, kita membahas tentang proses mendesain topologi. Maksudnya apa di sini? Yaitu menempatkan komponennya semua, dalam artian tuh komponen tuh ya perangkat lah ya, dan interkoneksinya ataupun hubungannya. Bagaimana cara mengkoneksinya kan? Nah, misal di sini ada sebuah gambar nih. Ini topologi apa nih kira-kira nih? Familiar sekali kan Anda? Apa ini? Ada yang tahu? Topologi apa? Mesh, Pak. Nah, mesh? Mesh. Serius? Siapa tadi yang Star, Pak. Siapa mesh nih? Star, Pak. Oke, apa? Star ya? Star. Oke, sangat mudah sekali untuk diidentifikasi, yaitu ada pusatnya di tengah-tengah, itu kan star. Kalau mesh itu nanti kita lihat linknya. Nah, kalau mungkin mesh, sini kan dia kan ke sini, dan ke sini. Kalau mesh mungkin di sini tambah lagi, thread, ini ya. Intinya ada link backupnya lah, kayak gitu. Nah, balik lagi ke topologi. Oh, terbiasa dengan mesh, oke. Tapi jangan dibiasain Mas ya, artinya nanti saling mengkaitkan. Nah, nanti urusannya dengan ilmu topologi ya, enggak itu cuma canda aja. Oke, back ke sini ke topologi seperti ini. Jadi ini ada suatu gambar, katakan di sini adalah sentra nih ya. Sentra di sini katakanlah ini sentra pusat. Nah, sentra pusat di sini pasti ada cabang-cabangnya dong, karena apa? Ya untuk berkomunikasi kan. Nah, di sini ada suatu komponen yang harus ditempatkan ataupun nanti arahnya akan dikonfigurasikan. Nah, di sini pasti ada linknya kan. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan dan cara menghubungkannya. Nah, semua itu pasti butuh yang namanya informasi interkoneksinya. Itu seperti apa? Apakah menggunakan kabel, FO, dan teman-temannya, pasti Anda hubungi dengan biayanya seperti apa. Nah, setiap sentra pasti ada namanya komponen yang lebih detail lagi, yaitu namanya mungkin switch ya, artinya switch kan fungsinya untuk menyambung dan memutuskan kan. Nah, terkait nanti untuk memutuskan apa ya pasti hubungannya dengan menyambung dan memutuskan aliran traffic ya, seperti itu. Jadi biayanya seperti apa juga, dan bagaimana connectivity matrix-nya. Maksudnya gimana nih? Connectivity matrix yaitu mungkin dari hub-nya. Jadi mungkin dari sini ke sini metriknya katakanlah 2, di sini 3, ini 4, ini 5. Jadi kita melihat bagaimana yang terdekatnya. Jadi kalau bahasa jaringannya itu mungkin apa ya? Algoritma Dijkstra gitu ya. Nah, pasti masih ingat kan? Sudah dapat internet working kan? Nah, itulah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita harus bisa menempatkan lokasi yang optimal dari switch-nya. Nah,
seperti itu. Itu terkait dari desain topologinya. Intinya bagaimana kita menempatkan komponen dan bagaimana cara mengkoneksinya. Itu proses yang pertama ya, mendesain topologi. Kemudian proses yang kedua adalah membuat network tier 1. Kalau bahasa kita mungkin simulasi ya, Nah, kalau bahasa teknisnya mungkin prototype. Nah, kayak gitu. Nah, dalam kita membuat prototype ataupun tier 1-nya, ada yang harus kita korek dulu ataupun yang harus kita perhatikan. Yang pertama jelas topologinya seperti apa, kemudian matriks yang digunakan seperti apa, mungkin ini lebih jalur efisiennya bagaimana, kemudian batasan grade of service-nya. Nah, kalau sudah kita bangun topologinya, kita bangun link-nya, matriksnya jauh atau pendeknya, dekat atau pendeknya, jauh dekatnya itu. Jauh dekatnya metrik yang ditempuh, kita juga harus memperhatikan grade of service-nya. Dalam artian nilai toleransinya itu berapa? Dalam artian itu apakah menggunakan 1% ataupun berapa persen? Nah, kemudian setelah kita hitung-hitung pasti ya hubungan dengan biaya. Nah, cocok apa enggak nih? Nah, setelah kita melakukan hal seperti itu, merancang topologi, kemudian melihat matriksnya, kemudian menempatkan batasan grade of service-nya dengan total biaya sekian. Nah, semua itu akan memberikan suatu output, yaitu route plan dan set dari logical link-nya. Jadi bagaimana nanti rencana rutenya seperti apa. Kemudian setelah kita tahu rencana rutenya, pasti kita akan menempatkan link logiknya kan, hubungannya kan. Nah, disitulah. Itu proses yang kedua, membuat prototipe ataupun tier 1. Nanti akan menghasilkan traffic routing dan dimensioning. Seperti itu ya, tentang tier 1 dari networknya. Ataupun kita membuat prototipe, simulasi lah. Kita tadi yang pertama membuat apa? Membuat topologinya. Kemudian yang kedua adalah membuat tier 1-nya. Kemudian yang ketiga, saatnya kita merealisasikan ataupun mengimplementasikan. Dengan apa? Dengan komponen yang sudah kita sediakan ataupun sudah kita siapkan. Misal logical circuit-nya bagaimana, komponennya, kemudian persyaratan kehandalannya, nanti kaitannya dengan QoS dan QoS ya, kehandalannya seperti itu. Nah, setelah kita implementasikan, saatnya kita menganalisa untuk apa, sejauh mana sih komponennya bekerja secara maksimal. Nah, jika terjadi suatu kekurangan ataupun suatu hal yang enggak maksimal, kita perlu langkah yang terakhir yaitu optimasi. Untuk apa? Memperbaiki hal-hal yang kurang dari komponen yang kita sudah buat. Itu ya, terkait prosesnya. Ada pertanyaan sampai sini tentang apa namanya proses planning tradisionalnya? Yang pertama yaitu mendesain topologi, kemudian membuat network tier 1, kemudian mengimplementasikan dan kita melakukan optimasi terhadap jaringan yang sudah ada untuk menutup segala kekurangannya, kayak gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara dengan hal-hal yang mempengaruhi network planning. Yang pertama, kondisi pasar, kemudian kebutuhan pelanggan, teknologi, standar, dan dukungan operasi. Kondisi pasarnya seperti apa? Ya, permintaannya orang kan sekarang ke arahnya teknologi yang cepat, murah, kayak gitu kan. Berarti ya kita harus tahu, berarti mungkin saat ini adalah lebih ke arah LTE, ataupun bahkan ke 5G, seperti itu. Dan juga kebutuhan pelanggan ingin yang cepat, murah, gitu kan, teknologi yang terbaru, standarnya bagaimana, apakah bisa digunakan secara umum. Nanti kita gunakan misal saya punya HP Xiaomi, kemudian saya punya HP lagi Samsung. Nah, kemudian saya connect 5G-nya Telkomsel. Nah, di Xiaomi bisa connect, di Samsung nggak bisa connect. Nah, itu kan nggak standar berarti kan. Nah, berarti harus distandarisasikan. Kemudian dukungan operasi, ya ini semuanya harus mendukung terhadap proses telekomunikasinya. Nah, saat ini ada sebuah konsep baru nih terkait hal-hal yang mempengaruhi network planning. Yang pertama yaitu teknologinya. Dia menggunakan teknologi apa yang sekarang kita butuhkan sih?
Yang dibutuhkan sekarang yaitu teknologi yang menggunakan teknologi fiber ataupun optik. Kenapa menggunakan optik? Yang pertama lebih cepat, kapasitasnya lebih besar. Karena apa? Menggunakan kecepatan cahaya, gitu kan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi network planning dalam konsep yang terkini yaitu orang pada cenderung minta layanan apa? Layanannya servis internet, ya enggak mungkin layanan telepon-telepon enggak kan? Arahnya sekarang ke internet, gitu kan. Nah, kemudian hal yang selanjutnya apa yang mempengaruhi konsep baru dalam merencanakan network, yaitu kita harus menggunakan operator yang seluler, artinya enggak fix. Contoh gini, kita mau jalan-jalan, maksudnya di rumah, katakan kita ada koneksi, misal IndiHome. Terus tiba-tiba kita ada kebutuhan harus keluar kota. Masa kita harus membawa perangkat IndiHome kita ke koper, terus memasukkan ke mobil gitu kan, enggak kan? Maka dari itu enggak praktis sekali. Nah, kita dibutuhkan dengan layanan yang seluler yang bisa berpindah-pindah. Artinya tidak harus di satu tempat. Intinya mobilitasnya terjamin. Nah, kemudian konsep baru yang terakhir adalah customer-nya nih. Sekarang trennya apa sih customer-nya? Bisa dari small customer, large customer, bahkan ke industri. Kalau yang small ini mungkin kita ya, keluarga kecil, maksudnya mahasiswa gitu kan. Kalau large mungkin arahnya ke institusi ataupun instansi perusahaan. Kalau industri ya industri yang lebih besar itu kan. Nah, itu yang mempengaruhi tentang planning. Jadi kebutuhannya harus memperhatikan konsep-konsep baru yang seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, kita masuk ke traffic forecasting. Nah, ini nih. Traffic forecasting yaitu peramalan traffic. Nah, kuncinya adalah ini, peramalan ataupun analisis. Ngapain sih traffic forecasting ini perlu kita kaji? Ya, untuk apa? Menyediakan basis data untuk melakukan decision, keputusan pada investasi, penanaman modal pada jaringan. Tujuannya apa? Agar tepat. Nah, agar tepat ya. Supaya informasi tentang kebutuhan ke depannya telekomunikasi itu pas itu loh, tepat. Nah, itu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan peramalan traffic? Untuk sebuah basis ataupun dasar keputusan pada investasi sebuah perangkat jaringan. Nah, jadi nggak ngaco, nggak ngasal. Misalnya kayak gini, saya tahun ini harus membeli perangkat katakanlah dengan kapasitas 10 mega. Namun kenyataannya apa? Pelanggannya membludak. Nah, pelanggan saya membutuhkan suatu kapasitas yang besar, katakannya 50 mega. Nah, berarti kan keputusan saya untuk membeli perangkat 10 mega itu kan enggak sia-sia dong, enggak berlaku kan. Nah, disitulah kita perlu memperhatikan peramalan traffic. Kira-kira tren kedepannya seperti apa? Kalau secara gampang pasti kebutuhan tren itu komunikasi akan meningkat, kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara melihatnya? Menggunakan volume traffic saat ini diukur ataupun diestimasikan selama jam sibuk. Nah, caranya nih, melihatnya kayak gitu ya. Pada saat jam sibuk, volume traffic dilihat ataupun diukur. Nah, saat mengukur itu ada beberapa faktor. Yang pertama, jelas jumlah pelanggannya, kemudian perubahan traffic pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu kan trafficnya beda-beda dong, ya enggak? Nah, terkait satu pelanggan dengan yang lain pasti kan berbeda-beda. Maka dari itu jumlah pelanggan dan traffic per pelanggan itu mempengaruhi pada saat kita melakukan pengukuran volume traffic. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, nanti saya kejar aja. Nah, di sini kita akan masuk ke periode forecasting. Maksudnya apa ini? Periode itu waktu, forecast itu peramalan, dan traffic ya traffic sendiri. Jadi waktu yang tepat untuk meramalkan. Jadi aspek waktunya yaitu sekali lagi ke arah jam sibuk. Karena apa?
kita akan lebih maksimal dalam melakukan pengukurannya. Kemudian alangkah baiknya dalam pengukuran itu melakukan durasi waktu yang panjang dan berbeda. Jadi katakan tadi saya sudah menulis di depan, mungkin di tahun ini antara hari raya agama satu dan agama lain itu berurutan. Kemudian dilanjutkan dengan event tahun baru. Nah, disitulah itu waktu yang tepat untuk melakukan sebuah pengukuran ataupun peramalan traffic. Untuk apa? Untuk kebutuhan data tahun ke depannya seperti itu. Jadi nggak kaget loh. Oh, kita sudah pernah mengalami event besar ini. Oh, kita sudah pernah mengalami lonjakan traffic setinggi ini. Seperti itu ya. Jadi untuk sebagai basis datanya lah, kayak gitu. Kondisinya akan berbeda. Misal seperti ini. Tahun 2019 kemarin kita dihadapkan sebuah pandemi corona gitu kan. Nah, kemudian masuk ke Indonesia mulai booming bulan Maret. Nah, semua kondisi ekonomi, pendidikan, terus apalagi intinya kondisi pada saat pandemi masuk merubah segalanya kan gitu kan. Artinya apa? Kita tidak siap. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengalami hal tersebut. Jadi semuanya berdasarkan trial and error. Seperti itu kan. Sekarang kalian di sini kuliah online, kira-kira pernah membayangkan nggak kondisi seperti ini? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah kan? Karena apa? Karena kita yaudah, emang kita ya inilah kita nggak pernah mempersiapkan kondisi seperti ini. Semuanya satu dunia itu ya istilahnya yaitu trial and error untuk menghadapi ataupun mempersiapkan segalanya kayak gitu. Nah, beda kaitannya pada saat kita berbicara tentang traffic. Kita bisa mengantisipasinya dengan meramalkan dengan cara yaitu melihat jam sibuknya seperti ini pada waktu tertentu dan katakanlah misalnya tadi ada 1 tahun ada suatu event yang besar, kondisi trafficnya kan sudah kelihatan tuh tingginya. Nah, berarti kan untuk kedepannya kita bisa untuk lebih siap lagi kan. Nah, beda kan? Jadi kayak gitu. Jadi kenapa kita perlu peramalan traffic? Logikanya seperti itu. Jadi kalau hal yang konyol, operator besar nggak siap kondisi subscribernya ataupun pelanggannya tiba-tiba ada lonjakan traffic, dia tidak bisa melayani dengan maksimal. Ya pada kabur semua kan. Itu urusannya nanti rugi. Kayak gitu ya logikanya. Oke, kemudian kita masuk ke prosedur forecastingnya ya. Ini langkah-langkahnya nih. Yang pertama, misal ya, di sini ada yang biru-biru adalah keterangannya, dan ini prosedurnya yang kayak gini nih, yang ke bawah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, definition of problems. Nah, gitu kan. Misal kita punya masalah apa sih? Ingin mengaplikasikan teknologi 5G. Misal ya. Nah, terus langkah selanjutnya yang kita butuhkan apa? Mengakuisisi data. Nah, akuisisi data kan, mengumpulkan data gitu kan. Gitu. Nah, data tadi kan kita sudah berbicara kan tentang aspek traffic tadi kan. Nah, ada yang namanya demand ataupun permintaan atau yang existing atau yang ya kondisi saat ini kan. Nah, itu pun sama standalone dan non standalone. Nah, seperti itu. Misal kayak gini nih. Kita masalahnya akan mengaplikasikan teknologi 5G. Nah, standalone di sini itu ibaratnya tuh teknologi yang kita punya ataupun infrastruktur yang kita punya itu bisa nggak sih kita kolaborasikan dengan 5G? Nah, itu berarti kan yang sudah existing ya, kalau dari data traffic ya. Kira-kira sudah bisa nggak dikolaborasikan dengan 5G? Misal kayak gitu kan. Misal kayak gini. Anda kalau pernah melihat di dalam tower itu kan ada yang namanya DCS 900, DCS 1800, pernah lihat nggak ya? Ya, saya kasih gambaran nih. DCS 1800. Apa ya? Ericsson apa ya?
Ericsson. Jadi kayak semacam rak-rak itu. GSM. Aduh, nggak ada gambarnya ya. Artinya saya ingin ngasih lihat ke Anda. 900 ada nggak nih? Wah, nggak kelihatan. Saya ingin kasih lihat Anda ke. Nah, ini loh maksudnya nih. Ini. Semoga kelihatan ya. Aduh. Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Jadi di sebuah perangkat ini ada sebuah modul-modulnya di dalam ini. Nah, di sini ada kalau kita berbicara tentang vendor, salah satu vendor ya, katakanlah Ericsson ya. Di sini ada TCS 900 dan 1900. Artinya teknologi antara 2G, 3G itu bisa digabungkan, gitu kan? Dan bisa digabungkan lagi dengan LTE ataupun 4G. Lain halnya dengan kita Huawei. Dia standalone, nggak bisa digabungkan kayak gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti kalau misal kalian KP, kalian bisa tanya, ini antara ketiga teknologi itu bisa digabungkan apa enggak, begitu ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, di sini lebih jelasnya teknisnya di sini nih. Jadi di sini nanti antenanya akan lari kemana. Jadi di situ kan ada antena yang 900, ada yang frekuensi juga tuh 1800 kayak gitu kan. Untuk yang LTE gitu. Jadi itu dalam satu kabinet ini tuh bisa beberapa teknologi dan ada juga yang hanya satu teknologi. Nah, disitulah yang dinama apakah bisa digabungkan ataupun tidak bisa digabungkan, kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan standalone ataupun non standalone. Kita mempunyai data akuisisi kira-kira pada saat akan mengimplementasikan 4G, kira-kira infrastruktur kita itu bisa digabungkan atau enggak gitu loh, ataupun sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu ya. Setelah kita melakukan data akuisisi, kita memilih metodenya seperti apa. Metodenya ada 3, bisa menggunakan tren, statistik, dan asesmen. Kalau tren berarti kan kita melihat trennya seperti apa kan, pertumbuhannya kayak gitu kan. Nah, terus kemudian statistiknya, kebutuhannya, kira-kira kebutuhannya itu meningkat, menurun atau bagaimana. Nah, kemudian yang kedua adalah asesmen. Jadi data-datanya diuji dulu nih. Kira-kira cocok enggak metode forecastingnya dengan pengujian ini cocok apa enggak? Nah, maka dari itu perlu pengujian, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian tahap yang keempat dari prosedur forecasting yaitu menganalisis dari proses kedua dan ketiga. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi setelah kita melakukan analisis, akuisisi data, semuanya kita dokumentasikan dengan menghasilkan suatu kesimpulan, kayak gitu ya. Ya nggak beda-beda jauh lah kalau Anda membuat skripsi ya. Ada alurnya dulu kan, biasanya start, terus literatur review itu kan, nah koleksi data, terus prosesnya yes or no itu kan ya kayak alur flowchart lah kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya adalah dokumentasi ataupun kesimpulannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan tentang prosedur forecasting? Tidak ada, Pak. Ya. Nah, kalau tidak ada, kita akan masuk yang ke terakhir apa yang berapa ini? Yang terakhir lah ya. Oh, enggak. Saja. Masuk ke traffic ya, matrix traffic. Nah, tadi kita bicara tentang matrixian. Nah, disinilah kita ketemu yang namanya matrix traffic. Jadi, gampangnya kayak gini. Matrix traffic itu mendeskripsikan traffic interest antar sentral ya. Mendeskripsikan traffic interest antar sentral itu matrix traffic. Notasinya itu T, I, J. Karena kok beda, kok enggak I semua? Ini ada I, di sini ada J. Karena apa? Antar sentral. Kalau dalam satu sentral ininya sama I,
I. Kalau antar sentral I, J. Kayak seperti itu ya konsepnya ya. Nanti akan kita jelaskan lebih enaknya kalau kita sudah bicara di tab yang ini. Nah, keterangan selanjutnya adalah N pangkat 2. N adalah jumlah sentralnya. Oke. Nah, di sini tadi saya ngomong I sama J kan. Elemen I, I itu estimasi traffic pada sentral I. Sentral yang sama ya. Kemudian kalau kita antar sentral ataupun dari sentral I ke sentral J, kita menggunakan I, J. Itu ya bedanya ya. Nih, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada suatu area. Area di sini memiliki 3 sentral. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, area ada 3 sentral. Kemudian kita bikin matriksnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud traffic antar sentral yaitu dari 1 ke mana? 2, 3 atau 1. Antar sentral berarti kan 1 ke 2. 1 ke 3. Sama juga 1 ke 2, 1 ke 3. Oke, antar sentral ya. Nah, kalau sentral pada sentral yang sama yaitu ya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini kan dilihat nih. Berarti ini 1, 1 adalah II, 2, 2 adalah II, 3, 3 ini salah nih. 3, 3 adalah II, gitu kan, ini kan salah. Ini 3, bukan 2 ya, salah ketik ya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan sentral TI, J ataupun antara sentral yaitu 1, 2, berarti satunya I, J-nya adalah 2. 1, 3, satunya I, J-nya adalah 3. Kemudian 2, 1 I-nya, 2, J-nya 1. Kemudian 2,2 adalah ini trafficnya sendiri. Pada satu sentra yang sama, ini kalau yang antar sentra 2 dan 3. I-nya 2, J-nya 3. Itu pun sama. Kemudian traffic matriksnya ini dijumlahkan 1,1, 1,2, 1,3, jumlahkan kan? Itu kan itu sama 2,1, 2,2, 2,23 sama 3 sama 3,1, 3,2 dan 3,3 disalahan ya, 3 ya. Nah, ini total kayak gitu ya. Itu yang namanya dengan matriks traffic. Kalau Anda sudah mendapatkan mata kuliah matematika ataupun apa, itu pasti kan akan ada ngomongin metrik-metrikan kan. Nah, kan sama kan konsepnya kan. Itu terkait metrik traffic. Nah, nanti lebih enaknya kita lihat soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang metrik traffic, cara bacanya. Bisa ya? Metrik traffic itu apa? Mendeskripsikan traffic interest antara sentral dirinya sendiri ataupun sentral lainnya, kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bicara tentang traffic dimensioning. Nah, inti dari traffic dimensioning, pengukuran traffic, yaitu menentukan kapasitas sistem minimum. Nah, yang diperlukan sehingga incoming traffic memenuhi spesifikasi grade of service-nya. Oke. Inti dari dimensioning traffic yaitu menentukan kapasitas sistem minimum. Nah, berarti kapasitasnya itu ditentukan minimum. Nah, jadi arahnya nanti adalah pelayanan pada saat trafficnya masuk ataupun adanya incoming traffic untuk memenuhi grade of service-nya, kayak gitu ya. Nanti ya ujung-ujungnya adalah agar layanannya adalah maksimal. Itu tentang traffic dimensioning. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut kalau nggak ada. Oke. Nah, pada saat kita melakukan dimensioning, ada aturannya nih. Tujuannya apa sih? Kenapa harus ada aturan? Yang namanya tadi kita berbicara traffic dimensioning yaitu memenuhi ya, kata kuncinya memenuhi spesifikasi grade of service. Nah, berarti kan tujuannya ya untuk mendapatkan goals yang ideal. Kenapa goalsnya ideal? Ya agar semua traffic yang masuk bisa dilayani, tidak ada traffic yang dibuang. Kalau contohnya kita menggunakan asumsi grade of-nya Telkom 1%, berarti asumsinya adalah 1 yang gagal dari 100 yang masuk. Nah, itu kan. Itu nilai toleransinya kan. Tapi kan GOS yang ideal ya 0 kan. Artinya 100 yang masuk, ya semuanya harus dilayani, semuanya 100 itu, nggak ada yang dibuang. Karena mendapatkan GOS yang grade of service yang ideal. Itu aturannya ya. Itu tujuannya.
Nah, aturannya ya jadikan beban traffic harus kurang dari 50%. Nah, sama kayak kita saat pandemi ini kan, tidak boleh 100%, harus 50% kapasitas. Baik di kafe, mall itu kan, pendidikan itu kan tidak boleh itu karena ya nggak terjadi penularan. Misal gitu kan. Nah, kalau misalnya terpaksa, beban traffic kurang dari 100%. Kalau dipaksakan akan jadi ledakan traffic, gitu aturannya ya. Oke. Jadi kesimpulan atau dimensioning yaitu definisinya adalah waktu rata-rata seorang customer menunggu sebelum mendapatkan layanan harus lebih kecil dari waktu layanan rata-rata. Jadi intinya jangan sampai si customer itu menunggu atau jangan sampai customer itu dibuang, di drop. Nah, itu kan enggak etis kan dalam kita melakukan pelayanan jasa telekomunikasi. Oke. Perhatian soal. Perlu dibahas nggak nih? Kayaknya nggak perlu dibahas. Anda bisa lihat di video saya di sini ya. Di tayangan pembahas soal sudah saya jelaskan. Insya Allah cukup memusingkan. Enggak, cukup baik lah. Maksudnya cukup bisa dipahami kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Pas jam 9. Izin bertanya, Pak.